Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh 3 sahabat Kembara Sunyi. Jadi di episode kali ini ada 3 cerita yang akan kami ceritakan. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ada 3 cerita yang akan kami ceritakan. Cerita pertama ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Kasim. Nah, Kasim ini asalnya dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kasim tinggal di Desa P. Nah, Desa P ini adalah salah satu desa yang lokasinya itu dikelilingi dengan bukit-bukit di wilayah Bondowoso sana. Waktu kecil, Kasim ini punya teman main. Temannya di situ ada Sugeng, Sugi, Muhyid, dan juga Yadi. Jadi Sugeng dan Sugi ini sebenarnya adalah saudara kembar. Nah, Kasim dan keempat temannya ini adalah teman dekat semua. Setiap hari mereka itu selalu main bareng. Mereka juga berangkat sekolah bareng, ngajinya pun juga bareng-bareng. Rumah Kasim dan teman-temannya ini juga saling berdekatan. Nah, jadi rumah mereka itu masih satu RT yang sama. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2002. Waktu itu ceritanya Kasim dan teman-temannya ini waktu itu masih SD semua. Jadi kebiasaan mereka berlima setiap hari, setiap sepulang sekolah itu mereka selalu mainnya bareng-bareng. Nah, mereka ini biasanya main apapun, permainan anak-anak kecil waktu itu, main kelereng, main peta umpet. Terus siangnya mereka ini melanjutkan sekolah ke madrasah diniyah. Nah, di situ mereka belajar di madrasah ini sampai sore hari, dan setelah pulang dari madrasah selalu ada jeda waktu di situ. Jadi jeda waktu ini biasanya mereka gunakan untuk main sebentar di situ. Jadi waktu jedanya bermain itu sekitar 1 jam sampai mendengar adzan maghrib yang berkumandang. Pokoknya setelah adzan maghrib berkumandang, mereka akhirnya berangkat ngaji ke surau. Nah, kegiatan sekolah mereka termasuk bermain dan mengaji ini rutin mereka lakukan, dilakukan oleh Kasim dan teman-temannya itu setiap hari tanpa terlewat sedikit pun. Terus di tahun 2002 itu kondisi di lingkungan rumah Kasim ini masih sangat sederhana sekali. Bisa dibilang masih sangat jarang sekali orang yang punya TV. Terus di lingkungan RT itu yang punya TV waktu itu cuma Kasim dan keluarganya. Dan TV-nya Kasim ini atau TV keluarganya Kasim ini ukurannya cuma 14 inch. Nah, karena cuma keluarga Kasim yang punya TV, rata-rata semua keluarga itu kumpulnya ini di rumah Kasim. Itu setiap malam selalu ngumpul di situ. Mereka ini selalu datang sehabis Isya. Terus mereka kumpul nonton TV rame-rame di ruang tamu. Dan rata-rata warga yang nonton TV ini adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dan ruang tamu Kasim ini selalu penuh oleh warga yang nonton sinetron. Sedangkan bapak-bapak juga ikut kumpul, tapi bapak-bapak ini biasanya nggak ikut nonton TV. Mereka itu lebih suka di luar main domino atau main remi. Dan bapak-bapak ini main domino itu secara bergerombol. Itu dilakukan di teras rumahnya Kasim. Pokoknya waktu itu setiap malam rumah Kasim ini selalu ramai oleh tetangga-tetangga yang datang berkumpul. Nah, pada suatu hari, di hari kejadian itu, ceritanya Kasim, Sugeng, Sugi, Muhyid, dan Yadi ini berangkat ngaji ke surau. Mereka itu berangkatnya bareng-bareng. Seperti biasa, pas maghrib mereka berangkat menuju ke surau. Biasanya ngaji di surau itu berlangsung sampai habis sholat Isya. Waktu selesainya ya sekitar 7:30 malam. Malam itu setelah ngaji, Kasim dan teman-temannya ini langsung kumpul di rumahnya Kasim. Nah, mereka nonton TV sama tetangga-tetangga yang lain. Biasanya ibu-ibu yang nonton TV di situ itu baru akan pulang ke rumah mereka masing-masing kalau sinetron yang mereka sukai itu sudah selesai atau sudah bersambung. Dan waktu sinetron bersambung itu biasanya ada sekitar jam 10:30 malam. Nah, malam itu ceritanya Kasim ini sudah ketiduran lebih dulu. Karena Kasim sudah tertidur, bapaknya Kasim ini langsung gendong Kasim dimasukkan ke dalam kamar. Nah, sementara itu teman-teman Kasim yang lain ya otomatis mereka ikut bubar. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing karena acara TV juga sudah selesai.
Terus sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba orang tuanya Sugeng ini datang ke rumah Kasim. Nah, orang tua Sugeng ini ngomong ke orang tua Kasim, biasanya Sugeng ini jam segini sudah pulang dan pasti sudah tidur, tapi ini kok belum pulang-pulang, ini sudah jam setengah 12 malam. Nah, orang tua Sugeng ini kebingungan mencari Sugeng. Akhirnya di lingkungan rumah Kasim mulai rame, karena orang tua Sugeng itu mencari keberadaan Sugeng sambil agak kebingungan juga dan menimbulkan kepanikan. Orang-orang yang tadinya baru masuk ke rumah mereka masing-masing, pas dengar orang tua Sugeng ini nyari Sugeng, mereka akhirnya keluar rumah. Warga keluar rumah semua dan membantu bapaknya Sugeng untuk mencari keberadaan Sugeng. Nah, bapaknya Sugeng ini namanya Pak Hanafi. Jadi semua orang di desa ini langsung berpencar, mereka sama-sama nyari Sugeng. Semua tempat mereka cari di sekitar desa. Ada yang mulai nyari ke arah sungai, ada yang nyari ke kebun, dan ada juga yang nyari ke area sawah di sekitar rumah mereka itu. Bahkan ada warga yang waktu itu langsung manjat ke pohon kelapa. Jadi pohon-pohon yang rimbun itu semua dipanjat, karena di masa-masa itu, ini memang masih banyak kejadian orang yang disembunyikan makhluk halus di atas pohon. Jadi disitulah mereka langsung naik ke atas pohon. Dan di sini warga mulai menyenter dengan lampu senter jadul yang biasa dipakai waktu itu. Jadi mereka menyorotkan cahaya senter mereka itu di sekitaran pohon bambu, di sekitaran pohon mangga. Warga ini khawatir kalau Sugeng itu dibawa atau diculik oleh makhluk halus. Nah, ada juga beberapa tetangga ini yang bawa garam kasar. Mereka itu menebar garam kasar di sekitaran tempat pencarian. Nah, kata warga desa ini, menebar garam kasar ini tujuannya untuk mempermudah pencarian dan untuk mempermudah dari gangguan-gangguan gaib. Akhirnya sekian jam pun berlalu dan pada waktu pencarian ini belum juga membuahkan hasil sama sekali. Sugeng belum juga ditemukan. Nah, sebagian tetangga ini masih tetap menyorotkan senter-senter mereka ke pekarangan rumah warga yang lain. Mereka juga terus menyorotkan senter ke atas pohon-pohon besar. Dan kira-kira setengah 2 dini hari, bapaknya Kasim ini kan ikut nyari. Bapaknya Kasim ini namanya Pak Saiful. Jadi waktu itu Pak Saiful ini tetap melakukan pencarian sambil mengarahkan senternya ke pojok pekarangan, ke pohon-pohon tetangga. Waktu itu Pak Saiful ini mengarahkan senternya ke arah pojok pekarangan punya tetangga mereka. Nah, pekarangan ini adalah milik Pak Mul. Terus di pojok pekarangan Pak Mul itu, Pak Saiful ini sempat merasa curiga. Pas waktu nyenter, dia ngelihat kayak ada sesuatu, terus akhirnya Pak Saiful nyorot lagi ke arah sana. Ternyata di dekat jajaran pohon pisang, persis di pojokan pekarangan Pak Mul itu, Pak Saiful ini ngelihat ada tumpukan. Tumpukan itu awalnya kelihatan kayak tumpukan sampah. Dan setelah tumpukan sampah itu dibuka sama Pak Saiful, ternyata Sugeng ada di situ. Sugeng ini ditemukan dalam kondisi kayak orang yang kedinginan, jadi badannya itu meringkuk di tanah. Seketika itu juga Pak Saiful langsung teriak-teriak, "Woi, Sugeng di sini, Sugeng di sini." Pak Saiful itu memanggil tetangga yang lain. Jadi di situ para tetangga langsung berlarian menghampiri lokasi pohon pisang itu. Nah, disinilah kemudian warga langsung ngangkat dan membangunkan Sugeng. Jadi pada waktu ditemukan sama Pak Saiful dan warga, Sugeng ini dalam kondisi yang tidur nyenyak. Jadi dia tuh kayak tidur pules di dalam rumahnya yang nyaman. Akhirnya setelah dibawa pulang ke rumah keesokan harinya, ketika suasana di desa ini sudah mulai tenang, setelah semuanya tenang itu, barulah Sugeng ini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Nah, Sugeng ini cerita ke warga. Jadi yang dialami Sugeng ini, setelah dia nonton TV di rumah Kasim, dia dan juga para tetangga yang lain ini bubar. Mereka bubar dari rumah Kasim, terus di tengah jalan, pas si Sugeng ini jalan menuju ke rumah, Sugeng itu tiba-tiba kebelet pipis. Dan untuk menuju ke rumahnya itu juga masih agak jauh. Dia akhirnya waktu itu pipis di pekarangan sekitar rumahnya Pak Mul. Nah, pas lagi kencing itulah dia ngelihat Kasim di situ. Sugeng ini bahkan ngelihat Kasim itu manggil-manggil, "Gang, sini, Gang." Nah, disitulah pas Sugeng ngelihat Kasim ini kok tiba-tiba ngajak dia main peta umpet di pekarangan Pak Mul itu. "Ayo, Gang, main peta umpet dulu." Nah, ketika Sugeng main dengan Kasim ini, di sebelah Kasim itu ada sosok nenek-nenek yang berdiri. Jadi si nenek-nenek ini berdiri persis di sampingnya Kasim. Dan nenek-nenek itu juga ngeliatin Sugeng terus. Akhirnya nenek ini melambaikan tangan ke Sugeng. Nenek itu nyuruh Sugeng untuk mendekat. Dan pada saat kejadian malam itu, posisi Kasim yang asli ini kan tidur pulas di kamarnya sendiri.
Jadi sebenarnya Kasim itu nggak tahu sama sekali kalau di luar itu ternyata orang-orang ini lagi heboh mencari Sugeng yang hilang. Jadi jelas bahwa Kasim yang manggil Sugeng di dekat pohon pisang itu adalah sosok jadi-jadian. Nah, Sugeng bilang bahwa dia ini kemudian diajak ke rumah si nenek-nenek ini. Terus rumahnya itu kayak berada di alam lain, tapi Sugeng nggak menyadari ini. Pokoknya di rumah nenek-nenek ini Sugeng disuguhi makanan-makanan yang enak-enak. Terus di situ Sugeng juga dikasih makan kayak mie dan juga nasi yang masih hangat. Pokoknya lengkap juga dengan air minumnya. Setelah Sugeng selesai makan sampai kenyang itu, Sugeng ini disuruh tidur sama si nenek-nenek ini. Ayo Le, tidur dulu Le. Terus ketika nenek ini nyuruh Sugeng tidur di kamar si nenek-nenek tersebut, dan kemudian Sugeng ini mohon maaf, dia langsung disusui sama sosok nenek-nenek tersebut. Nah, Sugeng cerita waktu itu karena dia sempat memperhatikan dan dia sempat ingat. Jadi yang dilihat oleh Sugeng, mohon maaf, payudara si nenek-nenek ini aneh dan besar banget. Sugeng itu bilang bentuknya itu besar kayak bantal. Akhirnya ketika disusui, Sugeng itu merasa kayak anak kecil lagi dan dia merasa nyaman dan akhirnya dia tidur pules. Nah, sampai akhirnya dia ditemukan oleh Pak Saiful itu. Dan menurut penjelasan para tetangga yang lain setelah mereka mendengar cerita dari Sugeng, mereka berkesimpulan bahwa Sugeng malam itu sudah dibawa ke alam lain oleh sosok Wewe Gombel. Dan sosok Wewe Gombel itu mengubah wujudnya menyerupai Kasim untuk memancing Sugeng. Dan Wewe Gombel itu kemudian membawa Sugeng dengan tujuan untuk dijadikan anak angkatnya. Warga dan keluarga Sugeng ini pada akhirnya tetap bersyukur. Mereka merasa beruntung karena Sugeng masih bisa ditemukan, apalagi Sugeng masih dalam kondisi selamat dan nggak sampai hilang di alam gaib. Jadi saat itu kemudian warga ini lebih hati-hati lagi untuk menjaga anak mereka, terutama pas malam hari. Nah, cerita kedua di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Bimo Pramudita. Bimo ini biasa dipanggil dengan panggilan Bim Bim. Bim Bim ini asalnya dari salah satu kota di Jawa Timur, kita sebut saja lokasi desanya itu berada di desa B. Nah, di sini Bim Bim pengen berbagi sebuah kisah nyata tentang kakek kandungnya sendiri. Kakeknya ini meninggal pada hari Selasa Kliwon. Dan kisah ini kejadiannya belum terlalu lama, tepatnya pada tahun 2021. Dan tanggal kejadiannya adalah tanggal 26 Oktober tahun 2021. Nah, kakeknya Bim Bim ini sering dipanggil oleh warga sekitar dengan panggilan Mbah Kismo. Semasa hidupnya itu Mbah Kismo ini memang dikenal luas oleh masyarakat sebagai seorang praktisi spiritual atau seorang dukun. Biasanya banyak orang-orang dari berbagai daerah itu yang datang ke rumah Mbah Kismo. Dan mereka datang ke situ ini macam-macam permintaannya. Mereka semua meminta pertolongan perihal berbagai macam urusan gaib. Di situ ada yang minta tolong untuk urusan jodoh, ada yang sengaja dia itu minta jimat untuk menundukkan musuhnya, ada yang minta jimat untuk pelancar rezeki, sampai urusan memasang susu. Ini semua kakeknya Bim Bim ini bisa. Dan Bim Bim sendiri sehari-harinya manggil Mbah Kismo itu dengan panggilan Mbah Kung. Dan hubungan Bim Bim dengan Mbah Kung ini dekat banget. Itu sejak Bim Bim masih kecil. Jadi setiap kali Mbah Kung itu selesai melayani pasien yang datang ke rumahnya, Mbah Kung itu selalu cerita ke Bim Bim. Dan Mbah Kung selalu menceritakan kalau si pasien tadi ini minta apa saja. Itu selalu diceritakan ke Bim Bim. Nah, Mbah Kung itu dipastikan selalu jujur ketika menceritakan ritual dan juga permintaan para pasien-pasiennya itu. Terutama kalau pas dia cerita ke Bim Bim. Dan pada sekitar bulan April tahun 2021, Mbah Kung ini sakit. Sakitnya Mbah Kung itu terbilang parah dan aneh juga sakitnya. Kondisi fisik Mbah Kung itu menurun drastis sampai-sampai Mbah Kung ini cuma bisa buka mulutnya. Jadi yang bisa dilakukan cuma bisa buka mulutnya saja, tapi nggak bisa mengeluarkan suara. Selain itu nggak bisa apa-apa lagi. Jadi beliau ini sama sekali nggak bisa menggerakkan badannya, terus beliau juga nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Nah, kalau jadwalnya Mbah Kung ini makan, dari pihak keluarga itu cuma bisa ngasih makan berupa bubur, itu pun bubur ini harus diteteskan pelan-pelan ke mulutnya Mbah Kung. Dan berbulan-bulan namanya keluarga Bim Bim ini sudah mencoba untuk mengobatkan Mbah Kung. Dibawa ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, sampai ke pengobatan alternatif, tapi kondisi Mbah Kung itu tetap seperti itu. Mereka sudah membawa Mbah Kung ke berbagai tempat pengobatan, tapi sama sekali nggak ada perubahan yang berarti pada kondisi Mbah Kung ini.
Terus sampai pada suatu hari bertepatan dengan hari weton kelahiran Bakung, yaitu di hari Sabtu Pahing, ada sebuah keanehan yang terjadi. Bakung ini yang berbulan-bulan mengalami lumpuh total dan beliau juga bisu, tiba-tiba waktu itu beliau ini bisa ngomong lagi. Jadi beliau waktu itu ngelihat Bim Bim dan sempat ngomong ke Bim Bim. Intinya sempat pesan ke Bim Bim secara langsung. Beliau ini ngomong ke Bim Bim, "Bim, aku tungguin yo. Sok teko dino Selasa kliwon aku bakal lunga." Yang kira-kira artinya Bakung ini minta Bim Bim untuk menunggui dia. Karena besok pada saat tiba hari Selasa kliwon, Bakung ini akan pergi. Atau bisa diartikan beliau akan meninggal dunia. Nah, pesan ini langsung Bim Bim sampaikan kepada ibunya, ke ayahnya, dan juga ke neneknya. Nah, singkat cerita, tanggal 26 Oktober yang hari itu bertepatan dengan pasaran Selasa Kliwon, di sekitar jam 4 lebih, kira-kira waktu itu subuh. Jadi ceritanya setelah ibunya Bim Bim ini selesai sholat subuh, ibunya itu ngecek ke kamar Bakung. Jadi begitu kamar Bakung dibuka, ibunya Bim Bim kaget di situ. Jadi di situ yang dilihat oleh ibunya Bim Bim, beliau ini ngelihat Bakung itu sudah dalam posisi meninggal dunia. Tapi yang membuat beliau kaget adalah posisi Bakung pas meninggal, itu beliau tidak berbaring. Jadi nggak berbaring kayak orang-orang yang meninggal pada umumnya. Posisi Bakung ini persis kayak orang yang lagi bertapa. Badannya itu duduk bersila dengan tegak di atas tempat tidur. Tapi beliau sudah meninggal. Nah, ibunya Bim Bim masuk dan langsung memeriksa denyut nadinya untuk memastikan lagi. Ternyata di situ memang Bakung ini sudah meninggal. Nah, akhirnya ibunya Bim Bim ini langsung teriak-teriak, berusaha ngasih tahu seisi rumah bahwa Bakung ini sudah meninggal. Ketika mendengar teriakan itu, Bim Bim langsung lari masuk ke kamarnya Bakung. Di situ Bim Bim nangis sejadi-jadinya. Bim Bim ini terus nangis minta maaf kepada jenazah kakeknya karena dia lupa sama pesan Bakungnya. Bim Bim lupa dan waktu itu dia ketiduran, jadi dia nggak sempat menemani kakeknya di detik-detik akhir meninggalnya sang kakek. Nah, sekitar jam 5:30 pagi, rumah Bim Bim ini sudah ramai. Sudah banyak orang kampung yang datang untuk membantu mengurus jenazahnya Bakung. Tapi orang-orang yang ngurus jenazah Bakung ini sempat keheranan juga. Jadi jenazah Bakung ini nggak bisa dilemeskan. Badannya itu masih kaku. Dan beliau itu tetap duduk bersila. Nggak bisa ditekuk sama sekali. Waktu itu warga ini kebingungan. Ini gimana cara memandikan jenazah kalau posisi Bakung itu masih kayak gitu. Masih kaku seperti itu. Sampai pada akhirnya ada seorang warga namanya Mbah Kardi. Mbah Kardi ini datang ke rumah Bakung. Mbah Kardi ini adalah seorang mudin di desa tersebut. Mbah Kardi itu langsung mendekati jenazah Bakung. Di sini Mbah Kardi itu membisikkan sesuatu ke telinga Bakung dengan suara pelan. Tapi Bim Bim yang waktu itu berdiri nggak jauh dari situ, Bim Bim masih bisa dengar apa yang dibacakan oleh Mbah Kardi. Jadi Mbah Kardi ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun Bim Bim waktu itu belum paham surat apa yang dibacakan oleh Mbah Kardi, yang jelas Bakung ini dibacakan oleh Mbah Kardi surat-surat pendek. Dan gak berselang lama dari Mbah Kardi membacakan doa-doa itu, sekitar 3 menit kemudian, jenazah Bakung itu langsung lemas. Dan akhirnya jenazah ini langsung ambruk dan jatuh berbaring di atas tempat pemandian. Disitulah orang-orang sempat kaget. Mereka semua sampai sempat mundur. Tapi setelah itu, semua warga refleks mengucapkan alhamdulillah. Karena pada akhirnya jenazah Bakung ini sudah kembali normal, sudah lemes seperti biasa, dan sudah bisa dimandikan selayaknya jenazah. Singkat cerita, di sore harinya setelah jenazah Bakung ini dimakamkan, Bim Bim itu sempat dengar Mbak Utinya ini lagi ngobrol. Jadi Mbak Utinya ini namanya Mbak Murni, istri dari Mbak Kismo itu. Mbak Murni ini ngobrol sama ayah dan juga ibunya Bim Bim. Di situ mereka ini lagi bahas rencana untuk mencari orang-orang kampung yang bersedia menunggu dan menjaga makamnya Bakung selama 7 malam berturut-turut. Nah, orang yang mau menjaga makam ini nantinya akan dibayar oleh pihak keluarga. Jadi kenapa harus dijaga makam itu? Karena di sana waktu itu masih ada kepercayaan, terutama bagi orang yang meninggal di weton khusus, terutama di hari Selasa Kliwon. Itu biasanya akan dijadikan sasaran bagi penganut ilmu hitam. Kadang ada yang mencuri jasadnya juga. Ada juga yang mencuri tali pocongnya. Katanya itu bisa dijadikan jimat yang sakti. Nah, ketika mendengar ini, Bim Bim itu langsung ikut jawab dengan tegas. "Aku melu, Mak. Aku tak nunggu makamnya Bakung, Mak." Di situ ya Bim Bim bilang, "Aku ikut, Mak, biar aku yang ikut jaga makamnya Bakung."
Awalnya di situ ibunya Bim Bim ini nggak setuju dan sempat ngelarang Bim Bim untuk tidur di kuburan. Tapi di situ Bim Bim terus maksa. Akhirnya ibunya Bim Bim mengalah dan beliau memperbolehkan Bim Bim ikut berjaga di makam. Di area pemakaman itu, warga ini bangun sebuah tenda yang seadanya sekali tendanya. Dan posisi makam Bakung itu berada persis di tengah-tengah tenda tersebut. Jadi setiap malam, Bim Bim, Pak Gito, Pak Sulis, dan Pak Marwan itu di situ mereka melakukan kegiatan tahlilan persis di makam Bakung itu. Pada malam pertama sampai malam keempat, penjagaan itu berjalan aman. Sama sekali nggak ada kejadian yang aneh di situ. Terus di malam kelima, kondisi badan Bim Bim waktu itu kurang sehat. Jadi Bim Bim ini merasa nggak enak badan, jadi dia bilang ke orang-orang, dia memutuskan untuk nggak ikut jaga-jaga di makam. Malam itu Bim Bim tetap di rumah, dan waktu itu masih digelar tahlilan di rumah Bim Bim, dan selesai orang-orang melakukan tahlilan itu, mereka bubar. Nah disinilah Bim Bim itu tiba-tiba dengar ada suara aneh. Suaranya itu kayak suara makhluk yang mengeram. Dan suara eraman ini itu berasal dari arah gubuk. Dan sebagai informasi, Bakung ini biasanya itu nggak melayani pasien di rumah utama. Bakung itu bikin sebuah rumah gubuk kecil yang lokasinya itu ada di halaman belakang rumahnya Bim Bim. Nah, gubuk itulah yang biasa dipakai oleh Bakung untuk melakukan ritual dan melayani para pasiennya. Dan di situ Bim Bim ini dengar suara eraman ini. Ketika mendengar suara geraman itu, Bim Bim ini nyoba buka pintu belakang rumah dan Bim Bim langsung ngelihat ke arah gubuk. Gubuk Bakung itu kelihatan dari jauh itu ya seperti biasa saja, lampu di dalam gubuk itu menyala dengan warna kuningnya yang khas itu. Dan karena waktu itu Bim Bim penasaran karena suara ini masih terdengar, Bim Bim mencoba mendekati gubuk itu, gak ada rasa takut sama sekali. Dan pas Bim Bim membuka pintu gubuk itu terus ngintip ke dalam, di dalam itu masih kelihatan ada kursi, meja, dan perabotan punya Bakung ini. Dan semuanya itu normal, gak ada yang aneh. Tapi pas Bim Bim membalikkan badan, di ujung samping rumah itu, Bim Bim ngelihat ada sosok pocong berdiri di situ. Tapi wujud pocong ini itu penuh dengan lumuran darah. Dan yang paling serem adalah wajah pocong ini kelihatan jelas. Jadi wajahnya itu hancur dan kulitnya itu menghitam, gosong. Ternyata suara eraman ini adalah suara yang keluar dari sosok pocong tersebut. Bim Bim langsung lari masuk ke rumah. Saking paniknya Bim Bim itu sampai dobrak pintu belakang rumahnya sendiri. Nah kebetulan ada Mbak Murni yang waktu itu lagi nyuci piring di dapur. Mbak Murni kaget dan tanya ke Bim Bim, "Nyapo to Bim kok kedobrakan kayak ngono? Ada apa kok sampai dobrak pintu kamu itu?" Bim Bim ini dengan nafas yang ngos-ngosan, dia langsung cerita ke neneknya, kalau dia ini baru saja ngelihat penampakan pocong di belakang rumah. Dan gak lama berselang, setelah Bim Bim cerita itu, bapak-bapak yang tadinya ini lagi bertugas jaga makam Bakung, itu mereka datang ke rumah Bim Bim sambil berlarian. Wajah bapak-bapak ini pucat semua, jadi mereka itu kayak benar-benar ketakutan. Mereka ngomong ke keluarga Bim Bim bahwa makam Bakung itu baru saja dibongkar oleh sosok makhluk halus. Makhluk halus itu berwujud seekor macan, dan sosok macan itu hitam, ukurannya besar. Pada saat macan itu menggali makamnya Bakung dengan cakarnya sendiri, bapak-bapak yang berjaga-jaga di tenda itu tiba-tiba kayak badannya itu kaku semua. Jadi mereka kayak langsung lumpuh, nggak bisa bangun dan nggak bisa teriak. Tapi mata mereka ini masih tetap kebuka dan masih bisa ngelihat kejadian itu dengan jelas. Nah, Pak Marwan ini pun juga cerita. Karena waktu itu posisi Pak Marwan ini yang lagi tiduran dan menghadap langsung ke arah makam Bakung, Pak Marwan ini bisa melihat semuanya. Pak Marwan di sini bersaksi dan bahkan Pak Marwan waktu itu sampai bersumpah ke keluarga Bim Bim. Pada saat jenazah Bakung itu diangkat ke atas oleh sosok macan hitam itu, jenazah Bakung itu kan sempat ditaruh persis di samping Pak Marwan. Jadi Pak Marwan ini sempat ngelihat jelas jenazahnya Bakung. Tapi Pak Marwan waktu itu nggak bisa gerak sama sekali. Dan Pak Marwan ini ngomong dengan suara gemetaran bahwa waktu itu yang dilihat oleh Pak Marwan, wajah Bakung ini kondisinya sudah hancur dan kosong. Terus di situ Mbak Murni yang mendengar kesaksian dari bapak-bapak penjaga makam itu, beliau langsung lemes dan gak lama Mbak Murni ini pingsan dan langsung dibopong ke dalam kamar. Sementara itu Bim Bim ini terus mengingat kejadian sosok pocong yang baru dia lihat di belakang rumah tadi. Bim Bim di situ jadi mikir, kenapa kok wujud penampakan pocong di rumahnya itu ciri-cirinya ini kok sama persis seperti cerita dari bapak-bapak yang jaga makam tadi.
Yaitu tadi kata bapak-bapak itu kan sosok pocong itu wajahnya hancur dan menghitam. Sama persis seperti wajahnya Bakung yang hancur dan menghitam. Dan yang dipikirkan Bim Bim waktu itu, apa mungkin sosok pocong yang dia lihat di dekat gubuk tadi itu adalah sosok kakeknya sendiri. Yang sebenarnya adalah perwujudan gaib dari Bakung itu sendiri. Dan misteri ini masih belum terjawab. Akhirnya di hari ke-6, cerita tentang pembongkaran kuburan itu belum banyak yang tahu selain bapak-bapak yang menjaga makam dan juga pihak keluarganya Bim Bim sendiri. Tapi siang harinya, Mbak Murni ini akhirnya mengundang Mbak Kardi, si Mudin itu, untuk datang ke rumah. Nah disitulah mereka membahas masalah kejadian mengerikan tadi malam. Mbak Kardi ini kemudian mengajak Bim Bim untuk pergi langsung ngecek ke makamnya Bakung. Nah sesampainya di area makamnya Bakung itu, tanah kuburan Bakung ini bentuknya rapi dan normal kayak sedia kala. Kondisi makam itu sama sekali nggak terlihat kayak bekas dibongkar oleh hewan ataupun manusia. Pokoknya rapi. Bim Bim ini sempat ngomong ke Mbah Kardi, sempat usul, Mbah, ini apa nggak sebaiknya makamnya Bakung itu digali lagi, Mbah, untuk memastikan apakah jasadnya Bakung itu masih ada di dalam. Nah ketika mendengar usulan itu, Mbah Kardi ini menjawab dengan tegas, ojo Bim, si enek nang jero kuwi jatahe enek mayit. Tapi sejatine mbahmu kuwi itu bangkit maneh. Sesuk bengi kuwi tak ajak goleki mbahmu kakung yo. Jadi Mbak Kardi ini bilang ke Bim Bim, jangan Bim, jangan seperti itu. Yang ada di dalam makam itu sudah ada jatah mayatnya. Tapi sejatinya kakekmu itu bangkit lagi Bim. Besok malam kamu saya ajak untuk nyari kakekmu. Nah singkat cerita, sampailah mereka itu di malam ke-7. Selesai acara tahlilan itu, Mbak Kardi ini ngajak Bim Bim jalan ke arah gubuknya Bakung di halaman belakang rumah Bim Bim itu. Di situ ternyata sudah disiapkan sebatang pohon pisang utuh. Nah, pohon pisang ini sudah dibungkus rapat dengan kain kafan putih, jadi wujudnya itu benar-benar menyerupai pocong atau menyerupai jenazah. Waktu itu keluarga Bim Bim dan juga bapak-bapak yang ikut menjaga makam ini juga datang. Mereka semua ikut menyaksikan. Dan ini adalah sebuah ritual gaib yang dilakukan untuk memanggil dan mengembalikan jenazah Bakung yang asli. Pohon pisang itu dibungkus kain kafan dan ditutup dengan selembar daun pisang di bagian wajah dan di bagian ujung kakinya. Mbak Kardi di situ langsung duduk bersila di depan pohon pisang tersebut. Mbak Kardi mulai memejamkan mata dan mulai berdoa dengan khusyuk sekali. Seketika itu juga kain kafan yang membungkus pohon pisang ini itu pelan-pelan mulai berubah warna. Jadi kain kafan itu kayak mulai mengeluarkan bercak darah segar dari dalam. Semua orang itu bisa ngelihat pemandangan aneh ini dan percaya nggak percaya, semua orang ngelihat hal ini. Jadi darah itu semakin lama semakin merembes, tambah banyak dan warnanya itu semakin menghitam pekat. Mungkin sekitar 20 menitan Mbak Kardi ini berdoa. Mbak Kardi akhirnya buka mata dan nyuruh salah satu orang untuk segera membuka daun pisang ini. Nah waktu itu Bim Bim yang langsung maju. Tapi pas Bim Bim ini sudah maju, dia mau buka penutup itu, Mbak Kardi langsung mengingatkan Bim Bim. Bim, mau coba bismillah sih yo Bim. Baca bismillah dulu. Bim Bim langsung mengucap bismillah di situ dan pelan-pelan dia buka daun pisang yang menutup bagian wajah. Dan benar apa yang dikatakan Mbak Kardi, setelah daun pisang itu dibuka oleh Bim Bim, yang terlihat ini bukan lagi potongan pohon pisang. Tapi di situ Bim Bim ngelihat wujud wajahnya Bakung. Dan wajah Bakung itu kondisinya sudah hancur. Dengan daging yang sudah nggak beraturan, nggak karu-karuan dan warnanya itu menghitam gosong. Mbak Kardi pun langsung bilang ke Bim Bim, yo kuwi sejatine rogone Mbah Kakungmu Bim. Tompohon gek balik nomeneh nyang panggone yo. Jadi Mbak Kardi menjelaskan, ya itulah sejatinya raga dari kakekmu. Sudah terima dan segera dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Seketika itu juga jenazah Bakung ini digendong oleh bapak-bapak yang waktu itu menjaga makamnya Bakung. Jenazah itu dibawa kembali ke area pemakaman dan tengah malam itu juga mereka akhirnya menggali tanah makam untuk memasukkan kembali jenazah itu ke dalam liang lahat tempat Bakung pertama kali dimakamkan. Dan prosesi ini dilakukan secara rahasia tanpa banyak warga desa yang tahu tentang hal ini. Pada waktu proses membongkar makamnya Bakung itu ada kejadian yang aneh lagi. Jadi di ujung area makam itu terlihat ada sosok pocong. Pocong ini kayak melayang-layang. Tapi wujud pocong ini itu beda. Sekucur tubuh pocong itu mengeluarkan kayak kobaran api yang menyala. Dan dari tubuhnya itu tercium bau sangit kayak daging yang terbakar. Dan bercampur dengan kayak bau bangkai. Pokoknya benar-benar menyengat hidung.
Semua orang yang waktu itu menggali makam, ini mereka sempat ketakutan ketika ngelihat pocong berapi itu. Tapi Mbak Kardi ini langsung ngasih peringatan, wes, ojo didelok. Tok noe. Mbak Kardi ini selalu mengucapkan dengan tegas, sudah jangan ditonton, biarkan saja. Akhirnya setelah makam ini selesai digali dan bambu-bambu penahan tanah yang dipasang di dasar liang lahat itu dibongkar, di dalam liang lahat itu terlihat ada sosok jenazah yang lain. Dan wajah jenazah itu persis kayak wajahnya Mbah Kung, tapi kondisinya ini masih utuh sempurna, nggak rusak sedikit pun. Mbak Kardi di situ menginstruksikan kepada warga untuk menaruh jenazah Mbah Kung yang kondisinya hancur tadi, itu persis diletakkan di bagian atas jenazah Mbah Kung palsu yang masih utuh itu. Dan setelah kedua jenazah itu ditumpuk di dalam liang lahat, tanahnya pun ditimbun lagi. Setelah proses pemakaman ini selesai, sosok pocong yang berapi tadi yang tadinya terbang melayang di ujung makam itu, ini akhirnya juga ikut menghilang. Akhirnya malam itu Bim Bim sekeluarga ini bisa bernafas dengan lega dan mereka pun pulang ke rumah. Mbak Kardi memutuskan untuk nginep di rumah Bim Bim malam itu untuk berjaga-jaga. Dan sekitar jam 2 dini hari, Bim Bim ini kebangun. Waktu itu perutnya lapar. Bim Bim langsung jalan ke dapur. Nah, pas sampai di pintu dapur itu Bim Bim kaget. Bim Bim ngelihat ibunya itu pingsan di situ. Jadi pingsan di lantai depan meja makan. Dan yang membuat Bim Bim merinding, pada saat Bim Bim ngelihat ibunya pingsan itu, ternyata di situ ada sosok pocong juga yang berdiri di situ, yang wajahnya hancur dan hitam. Dan posisi pocong ini itu kayak melayang di udara. Spontan di situ Bim Bim teriak manggil Mbak Kardi, Mbak Kardi. Mbak Kardi langsung berlari ke dapur, tapi anehnya pas Mbak Kardi datang, pocong ini sudah nggak kelihatan lagi. Tapi meskipun Mbak Kardi nggak bisa ngelihat wujud pocong ini, Mbak Kardi itu tetap membacakan doa sambil terus berusaha membangunkan ibunya Bim Bim. Dan pada saat pocong itu akhirnya nggak kelihatan lagi, Bim Bim baru berani maju bantu Mbak Kardi. Dan bapaknya Bim Bim yang ikut kebangun setelah mendengar teriakan Bim Bim itu ikut berlari membantu juga. Akhirnya mereka bareng-bareng ngangkat ibunya Bim Bim dan memapah beliau untuk dibawa masuk ke kamar. Keesokan harinya setelah kondisi ibunya Bim Bim itu pulih, ibunya Bim Bim ini baru bisa cerita di situ. Jadi di sini ibunya Bim Bim cerita bahwa semalam pas beliau ini mau jalan ke kamar mandi, dan posisi kamar mandi Bim Bim itu memang berada di luar rumah dan harus lewat pintu dapur. Disitulah ibunya ini tiba-tiba dihadang pocong. Pocong ini kelihatan jelas wajahnya hancur, yang pada akhirnya hal ini membuat ibunya Bim Bim itu sampai ketakutan dan sampai beliau pingsan. Jadi pocong ini tuh muter-muter melayang mengelilingi ibunya Bim Bim dan baunya itu busuk banget. Inilah yang membuat ibunya Bim Bim sudah nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya beliau pingsan. Setelah kejadian malam itu, Mbak Kardi ini sempat mengumpulkan semua keluarga Bim Bim dan beliau menyampaikan sesuatu di situ. Mbak Kardi menjelaskan bahwa teror ini insya Allah baru akan benar-benar berhenti dan hilang kalau sudah melewati 40 hari meninggalnya Mbah Kung. Dan ternyata ucapan Mbak Kardi benar. Setelah genap melewati masa 40 harinya Mbah Kung, teror sosok pocong berwajah hancur itu perlahan menghilang. Keluarga Bim Bim akhirnya bisa hidup dengan tenang tanpa ada gangguan gaib lagi di rumah mereka. Jadi itulah kisah masa lalu dari kakeknya Bim Bim, dan dari kisah ini semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita semua bahwa sepantasnya kita ini senantiasa menjauhi segala macam ilmu-ilmu hitam yang menyesatkan akidah. Adapun bentuk kehebatannya di dunia, perjanjian dengan makhluk gaib pada akhirnya akan meminta bayaran yang sangat mahal dan pasti akan menyisakan teror penderitaan bagi keturunan yang ditinggalkan. Dan untuk cerita ketiga di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Yanto. Dan untuk menjaga privasi, nama-nama tokoh dan lokasi desa dalam kisah ini disamarkan oleh Mas Yanto. Karena sampai saat ini, Yanto masih bertetangga dengan keluarga dari tokoh terkait. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa di wilayah Jawa Timur sekitar tahun 2004. Waktu itu Yanto ini masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jadi kisah ini bermula dari pekerjaan kedua orang tuanya Yanto. Bapak dan ibunya Yanto itu kerjanya sebagai buruh kasar di sebuah tempat pembuatan batu bata merah. Juragan tempat pembuatan batu bata merah itu namanya Pak Warto. Dan di mata para pekerjanya, termasuk di mata keluarga Yanto sendiri, Pak Warto itu dikenal sebagai orang yang sangat baik hati dan orangnya dermawan banget.
Kebaikan Pak Warto itu terlihat dari cara beliau memperlakukan orang tuanya Yanto. Meskipun belum waktunya gajian, Pak Warto itu sering kali secara langsung menawarkan pinjaman uang ke orang tuanya Yanto ini. Jadi Pak Warto itu selalu nyuruh bapak dan ibunya Yanto untuk hutang dulu kepada beliau kalau butuh sesuatu. Seolah-olah beliau itu sangat peduli dengan kesulitan ekonomi mereka. Dan ya karena keluarga Yanto itu memang berasal dari kalangan orang yang nggak mampu dan mereka juga sering butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari, ya tawaran itu akhirnya selalu diiyakan. Pokoknya kalau pas juragannya itu menawarkan pinjaman, ya mereka ambil. Akhirnya sedikit demi sedikit orang tua Yanto ini pinjam uang kepada sang juragan, dan tanpa disadari utang orang tua Yanto kepada Pak Warto ini sudah numpuk sampai mencapai sekitar 2 jutaan. Nah, untuk ukuran tahun 2004, apalagi di desa, uang 2 juta rupiah itu jumlah yang sangat besar. Dan di situ kehidupan keluarga Yanto berjalan seperti biasa sebagai buruh pembuat batu bata merah, sampai pada suatu ketika ada musibah yang datang secara mendadak. Ibunya Yanto itu sakit, dan sakitnya ini bisa dibilang aneh. Ibunya Yanto waktu itu langsung mendadak ambruk dan gak sadarkan diri. Karena keluarga ini panik ketika melihat kondisi ibunya yang gak berdaya itu, bapaknya Yanto ini dibantu oleh kerabat langsung membawa ibunya Yanto ini ke rumah sakit terdekat untuk langsung mendapatkan perawatan medis. Nah, di rumah sakit inilah keanehan itu mulai terjadi. Jadi setiap kali ibunya Yanto dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, atau bisa dibilang beliau ini pingsan, tiba-tiba ibunya itu mengalami kesurupan. Nah, pada saat kesurupan, tingkah dari ibunya Yanto itu langsung berubah total. Beliau itu bertingkah persis kayak anak kecil. Suaranya pun juga berubah. Dan cara ngomongnya itu juga cara ngomongnya anak kecil. Yang membuat keluarga Yanto kaget adalah sosok yang merasuki ibunya waktu itu ngakunya itu sebagai adik kandung dari ibunya Yanto sendiri. Memang menurut cerita di masa lalu yang pernah didengar oleh Yanto, neneknya Yanto dulu atau ibu dari ibunya ini memang pernah mengalami kecelakaan pada saat hamil. Nah, karena kecelakaan itu, bayi di dalam kandungan neneknya ini meninggal dunia. Dan bayi tersebut kemudian dimakamkan persis di area pekarangan belakang rumahnya Yanto. Di desa itu warga biasa menyebut makam semacam itu dengan sebutan makam bayi teragang. Nah, katanya sosok arwah anak kecil yang merasuki ibunya Yanto ini kemudian ngomong kepada para kerabat dan juga saudara-saudara yang waktu itu lagi menjaga ibunya Yanto di rumah sakit ini. Sosok ini ngomong dalam bahasa Jawa dengan nada itu yang kayak memperingatkan. Jadi dia itu ngomong kira-kira gini, wis ojo wedi, aku ning kene njogo mbakku ben gak digawa wong kae. Artinya sudah jangan takut, aku di sini ini menjaga kakakku supaya kakakku nggak dibawa oleh orang itu. Nah, mendengar ucapan dari sosok ini, keluarga Yanto itu agak bingung juga. Ini siapa orang yang dimaksud mau membawa ibunya Yanto itu? Tapi pada saat itu keluarga ini lebih fokus pada kondisi ibunya Yanto. Mereka itu lebih kepikiran kondisi fisik ibunya Yanto yang waktu itu sudah benar-benar lemes. Dan nafas ibunya itu selalu sering berat dan badannya itu sudah nggak bisa merespon apa-apa kalau pas lagi kesurupan. Nah, saking frustasinya karena kondisi yang kritis ini, dokter dan juga kerabat-kerabat yang lain ini bahkan sudah menyuruh Yanto dan kakak-kakaknya untuk mulai mengikhlaskan kepergian ibunya. Jadi di situ mereka sudah sering disuruh untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk, yaitu meninggalnya sang ibu. Singkatnya sudah sekitar 5 hari ibunya ini opnam di rumah sakit dan dalam kondisi yang selalu tidak sadarkan diri. Berbagai macam tes dan pemeriksaan medis ini sudah dilakukan juga. Tapi hasilnya dokter ini selalu mendiagnosa bahwa ibunya Yanto sama sekali nggak punya penyakit fisik atau penyakit medis apapun. Secara medis, organ tubuhnya itu normal. Tapi kenyataannya ibunya Yanto ini terus kritis dan kondisinya sama sekali nggak semakin membaik. Karena diagnosa dokter yang tidak menemukan penyakit medis apapun, ditambah lagi keluarga Yanto juga sudah kehabisan biaya untuk selalu membayar tagihan rumah sakit, keluarga pun akhirnya sepakat untuk membawa ibunya Yanto ini pulang. Ibunya Yanto akhirnya dirawat seadanya di rumah. Nah, sesampainya di rumah, kondisi ibunya Yanto ini belum juga reda. Ibunya itu masih sering kesurupan sosok arwah adiknya ini. Dan karena seringnya melihat hal yang tidak wajar itu, ada salah satu tetangga Yanto ini yang datang untuk menawarkan bantuan. Jadi tetangga ini namanya kita sebut saja Waji.
Waji ini memang di kampung itu dikenal sebagai orang yang punya kelebihan atau orang yang mengerti halal gaib. Di situ Waji ini berinisiatif untuk mengusir sosok yang merasuki ibunya Yanto. Di situ Waji datang ke rumah Yanto, dia duduk di dekat ibunya Yanto dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk melakukan pengusiran ini. Tapi bukannya sosok ini yang keluar, tapi yang terjadi justru adalah sebuah kayak semacam konfrontasi gaib. Sosok di dalam tubuh ibunya Yanto itu benar-benar gak takut sama sekali sama Waji. Jadi sosok yang merasuki ibunya Yanto itu, dia malah marah dan malah mencaci maki Waji. Akhirnya dia sendiri juga yang membongkar semua aib masa lalu Waji secara terang-terangan. Ini dilakukan di hadapan seluruh keluarga Yanto yang hadir di ruangan itu. Dan Yanto ini ingat betul kalimat yang diucapkan oleh sosok tersebut pada saat membentak Waji itu. Jadi Waji ini diolok-olok, dicaci maki, "Hei, kowe ojo melu-melu urusanku, aku neng kene njogo mbakku. Ben mbakku iki gak digawa wong kae. Lek sampai aku ngalih teko awak iki, mbakku bakal budal, mbakku bakal mati. Kowe iku gayamu tok kopian sembayang sregep tapi dikongkon nyalai wong yo gelem. Kowe yo tahu to nyalai mbakku to." Nah, jadi di sini artinya dia ini diolok-olok si Waji ini sama sosok yang merasuki ibunya Yanto. "Hei, kamu jangan ikut campur urusanku, aku di sini ini cuma mau jaga kakakku, supaya kakakku nggak ikut dibawa sama orang itu. Kalau sampai aku pergi dari tubuh kakakku ini akan berangkat, kakakku akan mati. Kamu itu loh, cuma gayamu tok pakai peci dan rajin sholat. Tapi kamu kalau disuruh mencelakai orang pakai ilmu hitam, kalau mau disuruh nyantet, kamu juga mau. Kamu kan dulu juga pernah mau nyantet kakakku kan." Nah, kata nyalahi ini, yang dimaksud oleh sosok itu adalah perbuatan mengirim santet, mengirim telu, dan juga mengirim guna-guna ke orang lain. Itu disebut nyalai. Nah, di situ Waji ini sebenarnya sudah malu banget. Jadi kayak seolah-olah aibnya Waji ini terbongkar semua. Tapi Waji di situ masih terus membacakan bacaan-bacaan doanya. Dan ketika Waji membacakan doa itu, sosok yang merasuki ibunya Yanto itu tetap kayak menggeliat. Sebenarnya dia kesakitan juga. Tapi pada akhirnya, entah karena merasa sangat malu setelah aibnya dibongkar, karena di situ Waji juga dituduh sebagai dukun santet, apalagi ini juga dibongkar di depan umum, akhirnya Waji ini seketika langsung diem, dan dia langsung pergi tanpa pamit sama sekali. Dia langsung meninggalkan rumah Yanto. Pada akhirnya ya Waji gagal melakukan pengusiran. Terus keesokan harinya, neneknya Yanto ini ngasih saran yang berbeda. Jadi neneknya Yanto ini punya kenalan seorang kiai. Dan atas saran dari neneknya itu, ibunya Yanto akhirnya dipindahkan dan dibawa ke rumah neneknya Yanto. Di sana, ibunya Yanto itu tinggal selama beberapa hari, dibawa pengawasan dan dibawa perawatan langsung dari Pak Kiai tersebut. Di rumah Pak Kiai itulah ibunya Yanto ini mulai diobati secara benar, artinya diobati secara syariat. Ibunya Yanto diruqyah di situ. Selain itu, bapaknya Yanto dan keluarga ini juga diperintahkan untuk terus membimbing ibunya berzikir. Dan jangan sampai lepas mendirikan sholat malam. Dan semua keluarga diwajibkan untuk mendekatkan diri secara penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Kiai ini memohon kepada keluarga Yanto untuk murni meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, tanpa campur tangan benda gaib atau tanpa ritual yang aneh-aneh. Dan lama-lama dengan rutin menjalankan ibadah dan ruqyah tersebut, mulai ada keajaiban. Kondisi fisik dan kondisi mental ibunya Yanto itu berangsur membaik. Ibunya di situ sudah mulai sadar sepenuhnya dan mulai bisa beraktivitas lagi. Nah, persis pada saat kondisi ibunya Yanto ini mulai sehat dan mulai pulih kembali, tiba-tiba terdengar sebuah kabar yang sangat mengejutkan bagi warga desa. Jadi kabar ini datang dari keluarganya Pak Warto, sang juragan batu bata itu. Diinformasikan bahwa Pak Warto secara mendadak mengalami sakit parah dan sakitnya itu aneh. Pak Warto itu masuk rumah sakit dan kondisinya kritis, dan pada akhirnya nggak sampai 3 hari di rumah sakit, Pak Warto meninggal dunia. Selang beberapa hari setelah kabar kematian Pak Warto itu, ibunya Yanto ini akhirnya benar-benar sehat dan benar-benar bisa pulang ke rumah sendiri, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan pada saat berkumpul di rumah dengan tenang, ibunya Yanto baru berani cerita kepada keluarga tentang apa yang sebenarnya beliau alami ketika beliau dalam posisi koma itu. Di sini ibunya Yanto itu cerita, beliau itu mengalami mimpi dan mimpinya itu ngeri banget. Pada saat beliau tidak sadarkan diri itu, ibunya Yanto itu merasa berada di sebuah tempat yang gelap sekali,
Terus di sana beliau itu dikejar-kejar oleh dua sosok makhluk gaib yang wujudnya itu serem-serem. Dua sosok ini adalah sosok jin. Dan sosok jin ini ada bulu-bulunya yang warnanya itu merah semua. Dan gak hanya itu, sosok jin ini juga ditemani oleh sosok gaib berupa banaspati atau bola api yang terbang. Nah, dalam mimpinya itu, sosok-sosok jin jahat ini memaksa ibunya Yanto ikut pergi bersama mereka. Nah, ibunya Yanto itu cerita bahwa beliau waktu itu sudah berusaha lari sekuat tenaga. Beliau terus lari menghindari kejaran jin-jin yang berwarna merah itu dan juga banaspati ini. Sampai pada akhirnya di ujung pelariannya, ibunya Yanto akhirnya berhasil lolos dari cengkraman sosok gaib itu. Dan dari cerita mimpi ibunya itu, ditambah dengan ucapan sosok yang pernah merasuki ibunya Yanto itu, dan ditambah juga tentang fakta bahwa kematian Pak Warto terjadi persis setelah ibunya Yanto itu sembuh. Akhirnya di situ keluarga Yanto ini menyadari kayak ada satu benang merah di situ. Ternyata kebaikan Pak Warto selama ini yang kayak selalu nyuruh mereka hutang dan minjamkan uang dengan mudah sekali, ternyata ini bukan kebaikan yang tulus. Uang 2 juta rupiah itu diduga kuat merupakan uang pancingan. Pak Warto ini disinyalir menganut ilmu pesugihan. Dan hutang uang tersebut ini adalah tali pengikat untuk menjadikan ibunya Yanto sebagai tumbal atau korban pesugihan bagi kekayaannya Pak Warto. Kalau ibunya Yanto ini gagal melawan dan ikut bersama jin merah dalam mimpinya itu, bisa dipastikan ibunya Yanto akan meninggal dan akan menjadi tumbalnya. Dan karena pada akhirnya ibu Yanto ini selamat, serta ditolong dengan doa-doa serta ruqyah dari Pak Kiai dan atas izin Allah juga, ilmu hitam itu akhirnya berbalik dan justru menyasar nyawa Pak Warto sendiri selaku pemilik pesugihan. Dan waktu itu meskipun keluarga Pak Yanto ini sudah tahu rahasia kelam di balik hutang itu, mereka itu tetap memilih jalan yang lurus. Mereka nggak mau dendam dengan keluarganya Pak Warto. Singkat cerita, setelah ibunya Yanto benar-benar sembuh dan keluarga sudah bisa mengumpulkan uang lagi, keluarga Yanto ini dengan itikat baik tetap melunasi semua hutang-hutang mereka yang berjumlah sekitar 2 juta rupiah itu kepada ahli waris atau keluarga almarhumnya Pak Warto. Mereka nggak mau ada urusan hutang yang masih mengganjal di dunia. Dan Yanto berharap dari cerita ini teman-teman yang nonton tayangan ini bisa mengambil banyak hikmah dan banyak pelajaran bahwa kita harus selalu waspada dan berhati-hati, terutama jika menerima kebaikan yang terlalu mudah, karena bisa jadi ada niat tersembunyi di baliknya. Yanto juga menambahkan anak dari almarhum Pak Warto adalah teman akrab Yanto sampai hari ini. Dan alhamdulillah anak Pak Warto tersebut hidupnya lurus dan gak mengikuti jejak kelam orang tuanya di masa lalu. Dan inilah teman-teman 3 cerita yang sudah kami bagikan. Semoga semua kisah ini bisa menghibur teman-teman dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.